Tribun News Today. Tribuners, saya Delta Gonzales akan membawakan berita-berita terkini untuk edisi hari ini di Tribun News Today. Kita mulai dari berita nasional. Pemerintah menggelontorkan dana untuk subsidi gaji para karyawan saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat atau PPKM level 4. Besaran BSU yang diberikan kepada pekerja atau buruh sebesar Rp1.000.000 diberikan sekaligus melalui transfer bank. Melalui siaran pers Biro Humas, Rabu 21 Juli 2021, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengabarkan ketentuan penerima BSU hanya untuk peserta yang membayar iuran kepada BPJS Ketenagakerjaan yang upahnya di bawah 3,5 juta per bulannya. Menaker juga menjelaskan terdapat beberapa jenis golongan karyawan yang mendapatkan subsidi gaji dari pemerintah ini. Di antaranya adalah golongan pekerja pada industri barang konsumsi, pekerja perdagangan dan jasa kecuali jasa pendidikan dan kesehatan, transportasi, aneka industri, serta properti dan real estate. Selain itu, karyawan yang mendapatkan subsidi gaji harus berada di wilayah yang menerapkan PPKM level 4. Seorang remaja 15 tahun berinisial WSA ditemukan tewas penuh luka. Korban pergi dari rumah tanpa pamit. Saat ditemukan, tubuh korban tergeletak penuh luka di kepala dan tangan. Mayatnya ditemukan di sebuah teras warkop di dekat area pasar hewan Jogotrunan, Lumajang, Kamis 22 Juli 2021 siang. Korban pertama kali ditemukan oleh warga yang sedang bersepeda. Warga curiga adanya ceceran darah di sekitar lokasi. Pihak kepolisian pun mendatangi lokasi dan mengambil barang bukti. Kakak korban menduga adiknya menjadi korban pembegalan lantaran sepeda motor dan ponsel korban hilang. Kaur Bin Ops Reskrim Lumajang AKP Sujianto menyebutkan pihaknya belum bisa memastikan apakah korban dibunuh atau dibegal. Beralih ke berita selebriti, Raisa pamerkan wajahnya terpampang di billboard Times Square, New York. Dalam billboard tersebut, pelantun lagu pemeran utama itu tampak mengenakan busana bernuansa hitam dengan rambut klimis. Raisa juga turut mengenakan aksesoris berupa anting, kalung, dan cincin. Riasan bold di area mata semakin menyempurnakan penampilan istri Hamis Daud itu. Raisa mengaku sedang mempersiapkan album terbarunya, The Intro. Raisa menjadi bagian dari kampanye bertajuk Equal yang digagas Spotify. Kampanye itu bertujuan untuk mendukung kesetaraan gender dalam berkarir di industri musik. Raisa merasa terhormat dipilih sebagai wakil Indonesia dalam kampanye itu. Dari olahraga, Tribuners banyak mempertanyakan mengapa olahraga MotoGP tidak bisa ikut serta dalam turnamen Olimpiade. Diketahui Olimpiade Tokyo telah dibuka pada Jumat 23 Juli 2021 pukul 6 petang waktu Indonesia Barat. Pertanyaan mengapa MotoGP atau F1 yang tak bisa ambil bagian pun menggema. Sebelumnya, mantan Presiden International Olympic Committee atau IOC, Jacques Rocque, mengatakan alasannya. Dia merasa F1 dan MotoGP tidak layak masuk Olimpiade. Olimpiade diadakan untuk menguji seberapa kuat dan tangguhnya seorang atlet, bukan berdasarkan pada kualitas mesin. Namun dilansir dari laman Tutto Motori Web, alasan utama mengapa F1 maupun MotoGP tak masuk dalam cabang olahraga di Olimpiade karena tidak memenuhi kriteria filosofi. Faktanya olahraga MotoGP dan F1 ini tidak memenuhi prinsip dasar yang mendasari Olimpiade, yakni bersaing dengan kesetaraan. Sebagai contoh kecil adalah bagaimana Desmosedici milik Ducati memiliki top speed yang ugal-ugalan. Beda halnya dengan M1 milik Yamaha, meski kalah cepat namun memiliki akselerasi yang bagus ketika menikung. Selain faktor tak memenuhi kriteria filosofi, bentrok agenda penyelenggaraan menjadi alasan lainnya. Olimpiade musim panas dilaksanakan pada bulan-bulan yang berkisar di pertengahan tahun. Sementara periode itu bersinggungan dengan agenda utama para pebalap Formula One dan MotoGP. Demikian Tribun News Today untuk edisi hari ini. Saya Delta Gonzales. Sampai jumpa. Tribun News Today.